Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Puput Karunisa Saya Nadia Sabira. Saya Sarah Variandriani. akan membuat video yang berisikan tentang penjelasan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah standarisasi. Yang pertama ada pengertian standar ISO 9001-2015, di mana ISO 9001-2015 itu merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu perusahaan atau organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi tersebut dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh ISO atau International Organization for Standardization, yang merupakan badan internasional yang terdiri dari badan standar nasional yang beranggotakan lebih dari 160 negara. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari standar ISO 9001-2015. Yang pertama adalah untuk mengatur sistem administrasi dan dokumen dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membangun sistem dasar dalam perusahaan atau organisasi terpenuhi dari mulai aturan yang berhubungan dengan manusia sampai dengan hal yang mengatur tentang proses. Yang ketiga, memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah untuk melakukan kontrol terhadap top manajemen agar lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip dari ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama ada customer focus, yang kedua ada leadership, yang ketiga ada engagement of people, yang keempat ada process approach, yang kelima ada improvement, yang keenam ada evidence-based decision making, dan yang terakhir ada relationship management. Yang pertama ada customer focus. Jadi dengan memberikan semua kebutuhan yang melebihi harapan customer untuk memenuhi tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua ada leadership, yaitu top management yang memiliki peran sebagai pelatih atau pimpinan yang memiliki target sesuai dengan sasaran perusahaan, membuat keputusan berdasarkan data dan fakta atau decision maker, serta membuat standar sistem manajemen perusahaan. Yang ketiga ada engagement of people, yaitu menciptakan dan memberikan nilai lebih kepada customer dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat ada proses approach, yaitu sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan di perusahaan berdasarkan proses murni yang ada di perusahaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Yang kelima ada improvement, yaitu dengan selalu melakukan perubahan melalui peningkatan berkelanjutan baik internal maupun eksternal yang disesuaikan dengan perubahan terkini. Yang keenam ada evidence-based decision making, yaitu menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan yang ditetapkan berdasarkan analisis fakta dan data yang diperoleh selama melakukan analisa. Dan yang terakhir ada relationship management, yaitu untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan harus mengelola hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada implementasi untuk ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama dengan menilai gap analysis yang ada dalam perusahaan produksi. Tahapan pertama di perusahaan ini adalah dengan menganalisis proses dan prosedur yang berjalan dalam suatu organisasi. Konsultan ISO akan menentukan seberapa besar gap atau perbedaan antara proses operasi atau produksi perusahaan dengan persyaratan dasar perusahaan yang akan melakukan atau menerapkan ISO tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan persiapan implementasi ISO. Tahapan ini dilakukan oleh seorang konsultan ISO yang mengajarkan bagaimana cara memberikan pemahaman yang jelas pada karyawan tentang persyaratan serta prosedur ISO 9001-2015. Yang ketiga yaitu dengan mengupayakan pengembangan sistem dan dokumentasi perusahaan dengan konsultan ISO mulai melakukan pembenahan pada perusahaan terkait manual mutu, prosedur yang wajib, instruksi kerja, sampai dengan form-form yang harus dibuat. Yang selanjutnya yaitu implementasi pada sistem dan dokumen perusahaan sesuai persyaratan ISO. Pada tahapan yang keempat, perusahaan mulai harus melakukan implementasi persyaratan ISO dengan pengaturan sistem manajemen mutu yang sesuai. Dengan ketidaksesuaian syarat yang dilakukan oleh perusahaan ini akan berpengaruh terhadap penilaian audit yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit internal dan tinjauan manajemen
ISO 9001-2015, konsultan akan melakukan pemantauan ulang pada perusahaan yang menerapkan persyaratan ISO. Penilaian ini sebelumnya juga diimbangi dengan pelatihan perusahaan oleh konsultan ISO tentang cara melakukan audit internal dan tinjauan manajemen. Yang keenam, yaitu sertifikasi pada perusahaan. Hal ini dilakukan oleh konsultan terlampaui secara seluruhnya, maka perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan dengan sistem ISO akan langsung mendapatkan sertifikat. ISO yang diberikan oleh badan sertifikasi yang diakui. Tahapan penerapan ISO yang terakhir ini dinyatakan sebagai penentuan label kelayakan perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Sekian video dari kami mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Semoga bermanfaat.